Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, salam pendidikan Indonesia. Nah, alhamdulillah saya berbagi hari ini tentang apa yang kita lakukan setelah SKB. Ya, banyak teman-teman sekalian yang sudah merasa puas, merasa sudah selesai dalam tahapan SKB ini. Ya, banyak yang sudah merasa sudah bisa, sudah berhasil, ya merasa lega, merasa apapun lah namanya setelah mengikuti tes-tes rangkaian-rangkaian ujian SKB. Lalu apakah hanya itu yang kita lakukan sebagai seorang CPNS tahun ini, ya, calon pegawai negeri sipil tahun ini? Nah, sebaiknya kita melakukan hal-hal berikut ini agar teman-teman tidak salah langkah, agar tidak salah kaprah, ataupun makan ya menjadi orang-orang yang sombong tentang kemampuan dirinya, yang sudah merasa lebih hebat, yang sudah merasa ya lebih ini dan itu. Seperti tidak ya. Nah, hari ini saya berbagi apa yang kita lakukan setelah mengikuti masa-masa perjalanan yang panjang SKD ke SKB ini. Oke, kita akan melihat ternyata ada banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Ya, banyak orang-orang yang mengabaikan hal ini. Ketika setelah selesai SKD dia lulus, kemudian dia masuk ke perankingan mungkin ya, atau mungkin dia langsung masuk ke ya L, ya langsung ke lulus ya, ya tanpa ada hal-hal yang menjadi membuat menghambat ya, baik itu perankingan maupun langsung lulus ya lebih dari standar passing grade-nya. Itu teman-teman harus melakukan hal ini agar teman-teman tidak salah kaprah, tidak salah langkah, dan jangan sampai ada rasa tinggi hati atau tanah sombong sedikit pun dalam diri kita, agar kita tidak masuk orang-orang yang celaka nantinya. Oke teman-teman sekalian, inilah hal-hal yang kita lakukan setelah mengikuti ujian SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, apa itu? Yang pertama, teman-teman harus melakukan hal berikut ini. Ya, setelah ikhtiar, kita harus senantiasa untuk berdoa. Ya, mengapa berdoa? Berdoa adalah senjata kita, senjata orang-orang yang beriman. Ya, kita harus berdoa, perbanyak doa kita karena sudah kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa mengikuti SKB ya dengan sebaik-baiknya. Ya. Mengapa? Doa adalah senjata kita. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan yang memberikan kita rezeki ya, yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan ya. Kita hanya bisa berusaha ya, tetapi ya qadarullah itu lebih nyata ya, jauh lebih nyata dibanding apa yang kita usahakan. Kita hanya berusaha hanya beberapa persen saja, semampu kita ya, kemampuan kita ya secara fisik maupun akal kita itu hanya sedikit saja ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin mengabulkannya. Kita hanya sebatas untuk bisa berusaha saja. Selebihnya adalah doa, kekuatan doa. Apalagi doa orang-orang yang tercinta seperti orang tua kita. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah sudah terus meminta doa orang tua? Meminta doa orang tua bukan hanya ketika hendak ujian saja, ya. Bukan hanya ketika hendak berangkat pergi saja, ya. Kalau teman-teman hanya semata-mata itu saja, dan setelah itu mereka teman-teman melupakan orang tua, maka itu adalah hal yang salah ya. Sebaiknya teman-teman terus minta doa ke orang tua terus, baik sebelum ujian, berangkat ujian, bahkan ketika selesai ujian. Sampai saat ini teman-teman menunggu hasil ya, hasil jumlah akumulasi nilai-nilai SKD dan SKB yang itu akan dimunculkan nantinya. Teman-teman harus tetap meminta doa dari orang tua. Inilah yang sering dilupakan oleh teman-teman ya. Setelah SKD, SKB selesai, akhirnya dia sudah mulai berkurang, jarang telepon orang tua, sudah jarang ya berdoa, apalagi tahajudnya, duhanya ya. Yang kedua, jangan sampai teman-teman longgar, jangan sampai kendor ya. Jangan kendorkan apa tuh ibadahnya. Sholat 5 waktu harus ya, puasa Senin Kamis usahakan, tahajud usahakan, duha apalagi. Bersedekah, berinfak, tolong menolong, saling membantu orang lain. Itulah hal-hal yang terus teman-teman gunakan agar teman-teman tidak menjadi orang-orang yang takabur ya. Teman-teman tadi apa? Terus berdoa dan juga minta doa orang tua. Yang kedua adalah jangan sampai kendorkan ibadah kita ya. Banyak orang-orang yang lupa ini. Setelah ujian SKD, SKP, maka dia mulai longgar, mulai kendor, mulai lemah untuk bisa beribadah. Tidak ya. Teruslah tingkatkan ibadahnya, paling tidak istiqomah ya. Tetapkan ibadah teman-teman sekalian, ibadah harian, ibadah mingguan teman-teman sekalian, untuk bisa terus sampai bahkan setelah SKB, bahkan sampai seumur hidup kita.
Jadi ibadah bukan semata-mata untuk SKD, SKB saja atau CPNS saja, tetapi ibadah itu untuk selama-lamanya, ya, sampai akhir masa. Berikutnya, teman-teman sekalian, jangan sampai melupakan ini, ya. Ketika teman-teman sudah berhasil mengikuti SKD, SKB, jangan lupa teman-teman untuk bisa bersyukur, ya. Bersyukur ketika teman-teman sudah melewati ini, ya. Syukur akan membuat kita sebagai orang yang rendah hati, ya. Orang-orang yang selalu qanaah, selalu menerima apapun hasilnya. Teman-teman harus siap nantinya, ya. Mengapa banyak ribuan orang, puluh ribuan orang yang tidak bisa, ratus ribuan orang yang tidak bisa ikut SKB ini, dan hanya sebagian kecil saja yang ikut SKB? Maka teman-teman jangan lupa bersyukur setiap hari. Dengan bersyukur, nikmat itu akan bertambah dari orang-orang yang sebelum PNS menjadi CPNS menjadi PNS lagi, ya. Alhamdulillah. Berikutnya adalah teman-teman juga harus bisa menjadi orang-orang yang suka berbagi, memberi, ya. Pengalaman teman-teman sekalian ya seperti ini, ya, paling tidak seperti inilah, ya. Bagikan informasi teman-teman, pengalaman teman-teman sekalian, share, ya. Bagikan teman-teman, karena berbagi itu mudah, berbagi itu indah, berbagi itu gratis, ya. Dan silakan bagi pengalaman teman-teman di media sosial, ya. Pengalaman teman-teman SKD, ya, mengikuti SKB kepada orang langsung, ya, teman-teman yang jauh. Bagikan pengalaman teman-teman kepada adik-adik kita, rekan-rekan kita yang mungkin belum beruntung tahun ini, ya. Bagaimana trik-triknya, bagaimana tips-tipsnya, bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa lolos di SKD dan masuk ke SKB dan mengikutinya, dan sampai teman-teman itu bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan NIP, ya, nomor induk pegawai. Semoga teman-teman sekalian itu menjadi orang-orang yang terus berdoa, beribadah, bersyukur, dan juga mau berbagi, ya. Yang kelima adalah teman-teman harus terus belajar, ya. Belajar karena kita semua adalah generasi robbani. Belajar itu bukan hanya sebatas ujian, ya, TKP, TU atau TWK saja, tidak, atau mungkin wawancara, tidak, atau interview, tidak hanya itu saja. Dunia ini sangat luas ilmunya. Terus kita belajar, menggali pengetahuan kita, menggali ilmu kita lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, ya, sebagai orang-orang generasi robbani, generasi pembelajar, generasi yang peduli pada pendidikan, yang haus akan pendidikan itu sendiri. Semoga teman-teman sekalian tidak salah langkah setelah mengikuti SKB, agar teman-teman sekalian bisa menjadi orang-orang yang berhasil, yang bersyukur, beruntung di masa yang akan datang, ya. Terima kasih sudah menyaksikan, ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada orang-orang lain, agar kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika ada khilafan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada khilafan itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Selamat bagi yang lulus SKB, selamat pula bagi yang sudah mendapatkan NIP, selamat pula, selamat datang bagi teman-teman yang sudah berhasil menuju ke gerbang CPNS sebagai pegawai negeri sipil nantinya, ya. Selamat berkarya dan selamat berkarya lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, ya, lebih bersinar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.